Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Istu Handayani, JGP Angkatan 9, Kabupaten Kediri, kelas 060B. Modul 3, Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Koneksi antar materi 3.1, Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Education is the art of making men ethical. George Wilhelm Friedrich Hegel. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi yang telah kita pelajari pada modul 1, modul 2, dan modul 3. Mari kita mulai. Apa kaitan Pratap Triloka KHD dan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro, seperti yang kita ketahui, terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Sebagai seorang pemimpin, guru harus membuat keputusan paling tepat karena proses pengambilan dan penentuan keputusan tersebut akan 1. Menjadi teladan atau panutan bagi rekan sejawat juga murid. 2. Memberi kekuatan kepada rekan sejawat serta murid untuk menurut dan mengikut langkah pengambilan keputusan tersebut. Dan 3. Menjadi inspirasi yang mendorong rekan sejawat dan murid melakukan hal yang sama dengan keyakinan kuat, juga memberikan dukungan saat diperlukan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai guru penggerak berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Guru hadir, bukan layaknya gelas kosong. Guru telah memegang nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam dirinya, yang didapatkan dari asuhan orang tua, pendidikan, lingkungan sekitar, serta pengalaman panjang sebelumnya. Setelah mempelajari materi selama mengikuti PGP, guru akan semakin mampu mempertebal nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Dengan pembiasaan budaya positif dalam diri seorang guru, lambat laun nilai-nilai kebajikan akan semakin bertumbuh dan mengakar. Pun sebaliknya, nilai-nilai negatif akan tertekan ke bawah sadar, bahkan akan sangat dimungkinkan untuk terbunuh. Namun, hal ini tergantung pada pilihan masing-masing pribadi. Nilai-nilai ini akan sangat mempengaruhi guru untuk membuat keputusan dalam memimpin. Nilai-nilai yang kuat dipegangnya akan memberi warna pada keputusan tersebut. Guru dapat memilih nilai-nilai kebajikan yang dikuatkan dalam dirinya agar prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengambil keputusan tepat. 3 prinsip pengambilan keputusan yang harus dipahami oleh guru adalah berpusat pada murid, berdasar nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Apa relevansi coaching dalam pengambilan keputusan? Materi pengambilan keputusan ini terkait erat dengan materi sebelumnya tentang coaching. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita membutuhkan kemampuan coaching yang baik. Kemampuan ini akan sangat bermanfaat ketika kita menggali fakta dari murid dan orang tua utamanya. Kemampuan kita untuk menggali inisiasi dari orang lain akan membantu kita menetapkan keputusan yang paling tepat. Hal ini terkait pula dengan materi tentang segitiga restitusi, sebuah pendekatan penyelesaian masalah dengan mendorong orang lain untuk menyadari kesalahan dan mengambil tindakan penebusan kesalahan berdasarkan apa yang diyakininya. Metode coaching juga melatih diri
agar selalu merefleksi apa yang telah dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengarahkan pada berbagai pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil menjadi kuat dan berdasar. Bergeser pada materi tentang KSE. Sebenarnya, apa pengaruh KSE guru dalam pengambilan keputusan? Setiap guru harus mampu mengolah rasa sosial dan emosionalnya. Guru harus mampu menguasai kompetensi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi-kompetensi tersebut menunjukkan tingkat kedewasaan dalam sosial dan emosional seorang guru. Lantas, bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dilema etika? Tentu saja, hal ini sangat berkaitan dengan erat. Kompetensi sosial dan emosional yang terpapar di atas merupakan kompetensi-kompetensi penting yang akan membantu guru untuk mampu membuat sebuah keputusan yang tepat. Kedewasaan dalam sosial dan emosional guru harus dipupuk dan tempa sehingga semakin mengakar dalam diri guru. Dampaknya, keputusan yang diambil akan memberikan dampak terbaik bagi murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seberapa besar pengaruh nilai-nilai yang dianut guru dalam menangani kasus bujukan moral atau dilema etika? Secara alami, karena banyaknya pengalaman dan terlatih, guru akan mampu dan peka terhadap sebuah kasus. Guru akan mampu membedakan antara kasus dorongan moral yang mempertentangkan antara benar dan salah, atau dilema etika yang mempertentangkan nilai kebenaran dan kebenaran. Untuk kasus dorongan moral, tentu saja seorang guru penggerak harus yakin dan berani membuat keputusan yang memihak kebenaran. Kesalahan tidak dapat ditolerir. Sedangkan untuk kasus dilema etika, guru penggerak harus mempertimbangkan banyak hal. Nilai-nilai yang bertumbuh kembang dalam diri guru akan sangat mempengaruhi. Seorang guru penggerak kembali lagi harus berada dalam poros berpihak pada murid adalah hal yang penting. Bagaimanakah dampak pengambilan keputusan yang tepat terhadap lingkungan? Sebagai guru, kita harus membuat diri kita ada dan bermakna. Termasuk juga pada saat kita harus membuat keputusan tentang kasus di sekolah. Kemampuan untuk menentukan keputusan yang paling tepat berdasar analisa pada dasar pengambilan keputusan, prinsip, paradigma, serta langkah-langkah yang dilakukan, guru akan menjadi titik penentu sehingga lingkungan di sekolah menjadi positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian, adakah tantangan dalam penentuan keputusan terkait dilema etika? Dalam setiap pengambilan keputusan, pasti akan muncul tantangan. Terlebih lagi, saat keputusan tersebut dibuat sedikit tidak seperti yang biasanya diterapkan. Mungkin pemahaman banyak orang akan lebih terfokus terhadap tegaknya sebuah aturan adalah hukum absolut. Namun, perubahan paradigma dalam dunia pendidikan yang lebih memberi perhatian kepada murid tentu saja akan menghasilkan sebuah keputusan yang di luar kebiasaan. Guru harus mampu meyakinkan bahwa arah pendidikan kita harus mulai bertujuan pada titik yang sama, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Dari semangat perubahan paradigma ini, tentunya akan banyak tantangan yang muncul, terutama karena perubahan paradigma tersebut. Namun, seorang guru penggerak harus mampu menjadi tauladan sehingga mampu meyakinkan, mengarahkan bahtera pendidikan ke arah yang sama. Penyamaan visi juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Untuk memutuskan sebuah kasus, satu visi juga merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Setidaknya untuk meredam konflik dan menekan dampak tidak baik ke depannya. Pengambilan keputusan, murid yang merdeka, dan potensi murid.
Bagaimana hal ini terkait? Ya, murid sebagai fokus pengajaran adalah nilai utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjadi dasar perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Murid harus merdeka. Merdeka di sini bermakna bahwa setiap murid berhak mendapatkan kesempatan, penghargaan, dan perlakuan yang sama dengan keunikan yang ada pada mereka. Pengambilan keputusan bagi setiap murid tidak akan bisa dibandingkan satu dengan lainnya. Hal ini harus kita sadari karena murid itu heterogen dalam sifat, potensi, dan juga kemampuan. Namun, kita harus tetap memilih pijakan rasional yang universal untuk membuat keputusan. Berpihak pada murid memang menjadi utama. Namun, guru juga harus mengedepankan penumbuh kembangan nilai-nilai kebajikan universal serta keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana keputusan berpengaruh terhadap masa depan murid? Sekali keputusan dibuat, maka dampak yang diakibatkan akan mempengaruhi masa depan murid. Jika dimampukan, guru harus membawa dampak terbaik bagi kehidupan muridnya. Jangan sampai sebuah keputusan menjerumuskan murid atau bahkan merusak masa depan murid kita. Karena setiap keputusan selalu memiliki dampak ke depan. Maka, guru harus memastikan bahwa keputusan tersebut adalah terbaik bagi murid dan memberikan peluang perubahan ke arah lebih baik bagi semua murid. Ketika ada sebuah kasus, maka guru akan ikut andil dalam merancang masa depan murid. Apakah akan menuju kehancuran, kegagalan, ataukah menuju sebuah titik kesuksesan yang didapatkan dari terjatuh, bangun, memperbaiki diri secara berkesinambungan. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan keterkaitan antar modul yang telah dipelajari. Jika kita melihat kembali, materi yang ada modul 1 dan 2 merupakan dasar-dasar yang harus dipegang erat oleh guru dalam pengambilan keputusan. Setelah menumbuh kembangkan, menguatkan, dan meneguhkan karakter guru penggerak dengan mempelajari 2 modul sebelumnya, pada modul 3, guru diharapkan akan mampu membuat keputusan yang paling tepat untuk menghadapi sebuah kasus. Sebuah keputusan yang dihasilkan dari sebuah proses yang menggambarkan kuatnya nilai-nilai, fokusnya visi, matangnya sosial dan emosional, serta keberpihakan pada murid. Konsep yang telah dipelajari versus kenyataan yang dilakukan. Pandangan guru terhadap sebuah kasus sangat penting. Guru harus mampu melihat sebuah kasus sebagai bahan refleksi diri dan belajar sepanjang hayat. Guru bisa saja tak terarah dalam menelaah sebuah kasus, namun guru kompeten akan memakai alur yang benar. Guru akan melihat kasus tersebut merupakan pertentangan antara salah dan benar, atau biasa disebut rujukan moral, atau pertentangan antara benar dan benar yang biasanya kita sebut sebagai dilema etika. Selanjutnya, guru akan memastikan paradigma apa yang akan digunakan dalam menganalisis kasus tersebut. Membuat keputusan berdasar 3 prinsip pengambilan keputusan, serta pada akhirnya akan mampu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah tersebut tak seluruhnya harus terpenuhi, tapi keputusan akan lebih kuat jika kita menerapkannya. Selama ini, saya sedikit banyak telah melakukan hal-hal yang ada dalam materi modul 3.1. Saya melakukan hal ini berdasar pengalaman dan intuisi seorang guru saja. Hal yang tak terduga, ternyata ada teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan. Hal ini memberikan arahan bagi saya dan semakin menguatkan saya untuk selalu membuat keputusan berdampak terbaik, utamanya bagi murid. Adakah pengalaman pengambilan keputusan selama ini? Saat menjalankan tugas sebagai guru, saya telah melalui beberapa kali pengalaman pengambilan keputusan. Selama ini, saya melakukannya hanya berdasar pengalaman, intuisi,
dan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Saya mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan keputusan yang diambil selalu mendahulukan masa depan murid. Jikalaupun kesalahan sudah fatal, saya selalu membantu mencarikan jalan keluar yang terbaik baginya. Misal, mencarikan alternatif pendidikan lanjutan yang dapat ditempuh oleh murid jika terpaksa mengundurkan diri dari sekolah. Saya merasa hal yang saya lakukan sudah sesuai dengan materi yang ada pada modul 3.1. Lantas, apa dampak yang didapatkan dari mempelajari konsep pada modul 3.1? Konsep-konsep yang ada pada modul 3.1 sangat bermanfaat bagi saya. Meskipun selama ini saya telah melakukan berbagai metode dalam pengambilan keputusan, saya belum memiliki dasar teori yang dapat menguatkan. Dengan mempelajari konsep-konsep di sini membuat saya semakin yakin dalam mengambil keputusan ke depannya. Selanjutnya, jika saya menghadapi kasus, entah itu sebuah pujukan moral maupun dilema etika, saya akan menerapkan teori yang telah saya dapatkan sehingga membuat saya semakin yakin dalam pengambilan keputusan, serta keputusan yang saya buat akan membawa dampak positif bagi sekitar saya. Akhirnya, pentingkah materi pada modul 3.1? Bagi saya pribadi, mempelajari materi pada modul 3.1 sangat penting. Sebagai pemimpin pembelajaran, salah satu kompetensi yang harus dikuasai adalah pengambilan keputusan yang beretika. Dengan mempelajari modul 3.1, keputusan yang kita ambil akan sesuai dan bahkan bermakna bagi banyak orang. Demikianlah penugasan saya. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.